Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bersyukur masih dapat berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa juga seperti biasanya, sebelum kursi dilanjutkan, untuk lebih dahulu marilah sama-sama kita menyampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada beliau, junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana sama-sama kita ketahui berkat beliaulah kita semuanya, khususnya umat muslim dimanapun saja berada, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Amin, amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat Jalan Surga dimanapun saja berada yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan malam hari ini, konten dalam video ini yang akan Abah Gus disampaikan, yang insya Allah ini bisa berguna atau bermanfaat khususnya untuk para kaum Adam ya, saudaraku dimanapun saja berada, dan khususnya yang sudah cukup usia atau sudah dewasa, cukup umur. Yang terpenting adalah ini yang sudah berumah tangga. Nah, pada kesempatan kali ini akan kita bahas adalah tentang bagaimana cara mengobati kita yang mungkin selama ini staminanya menurun. Nah, bisa jadi faktornya karena apa? Ya karena kelelahan, kecapean, bekerja siang malam tidak tahu waktu. Kita harus mencari nafkah anak dan istri di malam hari. Ternyata tenaga kita sudah habis, sudah drop, sudah tidak mampu lagi memuaskan hasrat istri kita, tidak bisa lagi menggauli istri kita semaksimal mungkin. Yang ada akhirnya biasanya kalau rumah tangga sudah seperti ini akan timbul keretakan, tidak adanya keharmonisan. Bagaimana tidak terjadi seperti itu? Di saat istrinya sedang ingin dimanjakan, diberikan kasih sayang, nafkah batinnya, di satu sisi sang suami sudah tidak mampu memberikannya lagi. Bisa jadi loyo, bisa jadi lemah, tidak bernafsu, tidak bergairah, lemah syahwat, dan sebagainya. Nah, hal seperti ini tentunya membahayakan dalam kondisi rumah tangga kita, saudaraku. Ya, ada yang sudah berobat ke sana ke sini dengan ramuan ini, jamu ini, obat ini dan itu. Yang ada justru efek sampingnya akan merusak tubuh kita dan hasilnya pun tidak ada. Nah, maka dari itu pada kesempatan kali ini satu buah pengejasan ilmu untuk mengaktifkan lagi barang saudaraku yang selama ini tidak bisa hidup, yang sudah loyo, sudah lemah, sudah letih dan sebagainya. Silahkan diamalkan amalan ini, dipraktekkan, nanti lihat sendiri hasilnya ya. Semoga untuk saudaraku yang saat ini yang akan menerima ijazah ini, akan mempraktekkan keilmuan ini, mohon dengan segala kerendahan hati, dengan segala hormat, sebelum saudaraku mempraktekannya, mohon keikhlasan hatinya untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu, membagikan video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media manapun, agar nantinya menjadikan berkah untuk saudaraku itu sendiri, dan menjadikan doa saudaraku atau hajat keinginannya saat ini bisa lebih menjadi mustajab, lebih barokah dan bermanfaat. Baiklah kaum muslimin, sahabat Jalan Surga yang dirahmati oleh Allah. Jadi untuk mensiasati hal seperti ini, silahkan disimak baik video ini hingga selesai, supaya dipahami. Setelah paham nanti tinggal mempraktekannya ya. 3 ayat surat Yasin, barang mati bisa berlaki hidup kembali. Apalagi hanya sekedar loyo ya. Barang yang sudah mati saja bisa hidup kembali, saudaraku. Nah, ini luar biasanya ya. Artinya ini benar-benar sungguh luar biasa. Ini adalah amalan kuno dari para guru-guru terdahulu yang pernah Abah Gusri terima, yang pernah dijasakan oleh Abah Gusri, yang mana apabila seorang suami merasa nih barangnya sudah loyo atau bahkan barangnya sudah mati, nggak bisa manggung lagi, udah nggak bisa bertengger, nggak bisa berkokok lagi, nah bahkan sama sekali, nah maka kembangkanlah dan amalkanlah 3 ayat dari dalam surat Yasin ini. Nah, tentunya kalau surat Yasin ini sudah familiar ya, sudah sangat umum sekali dan sering bahkan kita baca.
orang mana sebagai umatnya Rasulullah atau kita orang Islam tidak mengenal namanya surat Yasin, karena hampir setiap Jumat, bahkan bisa jadi tiap hari kita baca ya. Jadi tata caranya saudaraku untuk mengobati, untuk memulihkan, untuk menghidupkan kembali barang saudaraku yang sudah mati, yang sudah loyo, sudah leto, sudah lemah syahwat dan sebagainya. Baca surat Yasin ini pada bagian cukup 3 ayat saja ya, pada bagian ayat 77, 78 dan 79. Ingat ya, 3 ayat. Ayat yang ke nomor 77, ayat yang ke 78 dan ayat ke 79. Hanya 3 ayat ini saja. Ini sudah bisa merampungkan, bisa menyelesaikan semua apa yang menjadi masalah urusan masalah itu. Nah, jadi caranya begini saudaraku, kita langsung saja. Ambil air 1 gelas, ya, air mineral ya, air yang sudah masak. Kemudian bacakan 3 ayat dari surat Yasin, ayat yang ke-77, 78 dan 79 ini sebanyak 111 kali, triple one, 111. Itu dibaca. Kapan bacanya? Setelah kita selesai menunaikan ibadah sholat maghrib. Nah, baca sebanyak 111 kali 3 ayat tadi, ya. Nah, kemudian lalu airnya diletakkan di meja kamar atau di dalam lemari supaya jangan terganggu dengan yang lain. Artinya yang penting dalam kondisi aman, ya. Kemudian setelah itu diamkan selama 1 jam. Nah, nanti nggak lama nih nggak nyambung sudah ketemu saatnya sholat isya, ya. Nah, setelah sholat isya kita selesai, nanti silahkan duduk yang rapi, yang bagus, diminum dengan diawali dengan membaca basmalah, ya. Nah, tapi jangan dihabiskan. Kemudian setelah diminum seperlunya atau secukupnya, sisanya itu nanti bisa saudara-saudaraku oleskan pada bagian kelamin saudara-saudaraku itu sendiri. Nah, yuk gosokkan, jangan sampai ada tersisa. Siramkan, gosokkan sampai diurut pelan-pelan. Nah, gitu aja. Nah, lakukan itu setiap malam saudaraku. Setiap sholat maghrib, ya. Setelah selesai sholat maghrib. Bagaimana kalau ini posisi saya masih dalam pekerjaan, masih bekerja atau lembur? Tentunya ya sudah hal yang lumrah dan umum. Mau lembur, mau tidak, mau kerja tidak, di saat jam maghrib semua aktivitas pasti berhenti. Nah, saat itu gunakan waktu ini sebaik mungkin, ya. Nggak harus bayar kok, dan tidak juga mahal kok. Semuanya gratis Abah berikan, hanya kemauan dan niatmu saja. Kalau kita sedang bekerja, sudah berhenti bekerja, beraktivitas, tunaikan dulu sholat maghrib. Setelah sholat maghrib ambil air, kalau tidak ada gelas boleh pakai air mineral dalam botol. Nah, paham ya? Dalam botol. Ya, kalau airnya terserah saja, mau aqua, mau le mineral, mau Nestle dan sebagainya, karena sifatnya di sini bukan iklan, intinya air mineral gitu saja. Silahkan saudara memakai yang mana. Kalau tidak ada ya sudah pakai air 1 gelas. Nah, praktekkan seperti itu caranya saudaraku. Praktekkan setiap malam, dilakukan terus-menerus dan nanti lihat saja hasilnya. Maka insya Allah dengan sendirinya akan timbul sendiri hasrat nafsumu itu akan kembali bergairah, bangkit kembali. Yang loyo, yang lemah, yang latih sekarang bisa berdiri tegak dan siap bertempur di medan perang. Ya. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat jalan surga yang dirahmati Allah. Abah Gus dirasa cukupkan sampai di sini dulu pada kesempatan kali ini. Jika dirasa nanti belum paham atau ada yang ingin berkonsultasi langsung dengan Abah Gusli, baik itu tentang masalah penyakit, rumah tangga, bisnis, dagang, hutang piutang, pangkat derajat dan jabatan. Tentunya setiap orang memiliki hajat atau keinginan sesuai dengan individu atau pribadi masing-masing. Supaya nanti sifatnya lebih privasi, kalau masalah konsultasi jangan disampaikan di kolom komentar. Nanti sampaikan saja di nomor WhatsApp langsung ke nomor WhatsApp Abah Gusli pribadi. Itu nomornya ada di bawah video di kolom deskripsi, ya. Dengan mengedepankan adabnya, silahkan perkenalkan diri atas nama siapa, dari kota mana, dan hajatnya apa. Insya Allah nanti Abah Gusli balas satu persatu, ya. Baiklah, sekali lagi Abah sampaikan,
Cukup sampai di sini dulu pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah dalam penyampaian ucapan atau kata-kata, karena pada dasarnya kita sebagai manusia tentunya tidak akan pernah luput dari namanya khilaf dan salah. Karena pada hakikatnya kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Dan tak lupa juga Abah ucapkan terima kasih untuk saudaraku yang telah menekan tombol subscribe. Abah doakan semoga diberikan rezeki yang lancar, diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya, diperlancar, dipermudah segala urusannya, dilancarkan rezekinya, diberikan keselamatan baik itu dunia maupun sampai di akhirat kelak di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menyempatkan waktu menyimak video dan audio ini hingga selesai. Semoga ini bisa bermanfaat. Di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.